Kenapa ya saya aja yang gagal, orang lain enggak? Kenapa sih cuman saya yang menderita dan orang lain enggak? Sebenarnya healing itu untuk apa dan berapa lama gitu? Saya healing lagi, healing terus gitu kan? Healing ke Labuan Bajo, abis itu miskin. Dengan kita memberikan compassion pada diri kita sendiri atau welas asih pada diri kita sendiri, membuat kita akan merasa lebih nyaman ya ketika kita menghadapi sebuah kegagalan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Talk Show Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kali ini kita kedatangan dosen, yaitu Mbak Pratiwi Widyasari. Mbak Pratiwi ini bisa kita panggil Mbak Wiwit aja ya? Ya. Mbak Wiwit, kalau boleh tanya, selama ini udah ngajar berapa lama Mbak? Waduh, hitung-hitungan ya. Mungkin kurang lebih sekitar 9 tahun. Oh, oke. Selama ini ngajar apa aja Mbak? Oke, saya ini dosen di sini dulu S2-nya lulusan dari Magister Profesi Psikologi Pendidikan. Jadi memang beberapa mata kuliah saya juga banyak berkaitan dengan mata kuliah yang berhubungan dengan psikologi pendidikan. Misalnya mata kuliah psikologi pendidikan, terus pernah juga psikologi sekolah gitu ya. Tapi ada beberapa juga mata kuliah lain yang juga saya ampu, seperti misalnya rancangan program intervensi kelompok, metode intervensi kelompok, sejarah aliran psikologi gitu ya. Jadi dan banyak lainnya gitu. Oke. Nah, walaupun pembahasannya Mbak Wit biasanya pendidikan, kali ini kita bakal bahas tentang self compassion ya, Mbak. Ya. Nah, biar paham nih teman-teman di rumah, sebenarnya self compassion itu apa sih, Mbak? Oke. Kalau mau lebih jelasnya atau singkatnya adalah self compassion berarti compassion atau kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai welas asih kepada diri sendiri. Oh, gitu. Oke. Welas asih pada diri sendiri. Maksudnya gimana ya? Iya. Mungkin kalau misalnya kita mau bedah sedikit, kita boleh ya ajak teman-teman di sini yang juga menonton untuk mengenal dulu compassion kepada orang lain atau compassion to others. Mungkin dengan mengenal konsep ini kita juga lebih paham apa itu self compassion. Compassion to others itu adalah bagaimana kita memberikan welas asih kepada orang lain ya. Di dalam komponennya compassion to others itu kita melakukan beberapa hal. Misalnya ketika seseorang mengalami sebuah kesulitan, apakah kita mampu satu ya notice atau melihat permasalahan atau kesulitan atau kesedihan yang dialami oleh orang tersebut. Gitu ya. Jadi yang pertama banget, misalnya ada teman Dinda nih ya datang ke Dinda gitu, terus kita mau untuk mempraktekkan compassion to others gitu. Pertama adalah biasanya kita notice dulu atau kita melihat ada apa ya dengan teman kita gitu. Jadi kita melihat dia kayaknya lagi sedih, jadi melihat kesedihan, melihat mungkin ada udah akhir bulan ya mungkin ya, atau misalnya kesedihan atau sesuatu yang mungkin merasa ketidaknyamanan yang dialami oleh orang tersebut. Lalu yang kedua adalah mencoba untuk mengerti ya kira-kira sebenarnya apa yang terjadi gitu. Maksudnya lebih gini, awalnya pertama melihat dulu, terus yang kedua adalah mencoba untuk memahami keadaan yang terjadi itu seperti apa. Misalnya kalau misalnya ada teman yang datang ke Dinda, terus berikutnya teman tersebut mengeluhkan atau mungkin nggak usah mengeluhkan ya, sudah terlihat berbeda gitu kan, kadang-kadang kita udah langsung tahu nih ada sesuatu. Terus kedua adalah mencoba untuk melihat dengan lebih dalam apa yang terjadi pada orang tersebut. Misalnya ternyata dia mengalami sebuah kegagalan gitu ya, sebuah penderitaan atau sebuah kesedihan yang kadang-kadang memang terjadi ketika orang tersebut bisa jadi sedang mengalami sebuah kegagalan ya, gitu ya. Jadi kesedihan karena kegagalan atau kesedihan karena dia merasa gak sempurna misalnya gitu. Nah, kita perlu paham bahwa sebenarnya hal tersebut adalah hal yang wajar kan gitu dialami oleh orang-orang, karena kita bisa lihat kegagalan itu kan bukan hanya satu orang ya yang mengalaminya, tapi banyak orang. Nah, kita juga bisa paham itu sehingga bukan hanya kita mengasihani orang tersebut, tapi kita juga memahami keadaannya bahwa sebenarnya ini hal yang biasa. Makanya kadang-kadang kalau ada teman yang datang ke Dinda, terus habis itu Dinda memahami orang tersebut, nanti yang terjadi adalah nggak apa-apa, itu dialami oleh orang lain juga gitu kan ya, karena kita mencoba untuk memahami kegagalan tersebut adalah milik orang lain dan bukan hanya milik orang tersebut. Tapi kalau nggak apa-apa gitu kan yang ngalamin banyak gitu. Iya, betul. Tapi kita tuh nggak bisa loh Mbak bilang kayak
ya iya buat kalian nggak apa-apa, buat saya sedih gitu. Betul sih, betul. Nah, tapi permasalahannya adalah kesedihan tuh sebenarnya tidak apa-apa, tapi lebih kepada jangan sampai kita terlarut di dalam itu gitu ya, atau kita terbawa terhadap keadaan yang memang mungkin tidak menyenangkan itu. Sebenarnya konsepnya lebih ke sana. Kadang-kadang kalau kita merasakan bahwa ada kepedihan atau ada kesedihan, kita merasa tidak nyaman, terus kita melakukan sesuatu yang jadinya juga mungkin reaksinya tidak terlalu baik, dan kita jadinya terbawa terus tanpa mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Ya, Nggak jadi sempat buat memahami. iya, betul. Jadi pertama ya tadi kita notice dulu, terus kita memahami bahwa ternyata memang ini adalah milik semua orang, dan yang berikutnya adalah apakah kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Gitu. Nah, tergerak untuk melakukan sesuatu yang biasanya muncul ketika balik lagi ya teman kita misalnya datang ke kita, terus kita mencoba memahaminya ya, memberikan pengertian, atau kita mencoba bertanya, oh begitu, atau kita menanyakan lebih lanjut apa sih masalahnya, dan pada akhirnya terkadang kita juga memberikan kebaikan ya, atau apa tuh namanya, rasa nyaman buat dia, atau bahasanya lebih ke kindness, supaya dia merasa lebih baik gitu perasaannya. Nah, itu kan compassion to others ya. Nah, sekarang bedanya dengan self compassion adalah si compassion to others ini diaplikasikan ke diri kita gitu. Jadi ketika kita mengalami keadaan yang mungkin kurang menyenangkan gitu ya, penderitaan bahasanya gitu ya, kalau banyak orang-orang menggunakannya katanya suffering gitu ya, struggle, wah ya pokoknya berat gitu ya. Nah, kita juga harus melakukan atau perlu untuk melakukan hal-hal tersebut, itulah self compassion. Jadi mengetahui bahwa kita ternyata sedang mengalami sebuah permasalahan, memahami bahwa ternyata pengalaman kita ini bukan hanya milik kita, dan mencoba untuk memberikan memberikan kasih sayang atau perlakuan baik kepada diri sendiri tanpa menghakimi terlalu berlebihan gitu. Jadi lebih ke sana. Tapi kan termnya sekarang banyak ya Mbak, self compassion, self love. Bedanya apa Mbak? Betul. Kalau misalnya dari penelusuran saya Dinda, jadi pengetahuan saya atau pemahaman saya terkait dua konsep itu memang agak sedikit mirip gitu ya. Ada yang mengartikan self compassion, self love itu juga dengan self compassion gitu. Tapi kalau saya memandangnya secara lebih luas, mungkin yang membedakan adalah compassion atau self compassion biasanya dipergunakan dalam konteks ketika kita memang sedang mengalami sebuah kesedihan ya, atau misalnya sedang mengalami sebuah keadaan yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan. Sedangkan self love adalah bagaimana kita menyayangi diri kita dalam keseharian kita gitu misalnya. Contoh misalnya bentuk self love kan bisa saja kita melakukan sesuatu karena kita memang memiliki minat terhadap hal tersebut gitu ya. Kita melakukan aktualisasi diri atau bahasanya mungkin improve diri kita gitu dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan buat kita. Hiking. Yes, misalnya. Atau apakah kita sudah memberikan nilai yang lebih pada diri kita sendiri gitu selama ini. Kadang-kadang kan kita memberikan nilai itu malah lebih negatif ya dibandingkan orang lain menilai diri kita gitu ya. Nah, itu apakah kita seperti itu gitu. Itu kan dalam keseharian. Atau misalnya apalagi ya, berkaitan dengan kalau kita misalnya sedang melakukan sesuatu terus kita misalnya berhasil. Kadang-kadang yang kita, kalau misalnya Dinda nih melakukan sesuatu nih dalam keseharian kan banyak nih yang target-target yang harus terpenuhi ya. Terus tiba-tiba ada satu target yang berhasil gitu. Biasanya yang Dinda lakukan apa tuh? Tergantung sih Mbak. Kalau target saya, misalnya kalau target saya menabung beli HP, kan beli HP. Yes. Tapi kalau target dalam kehidupan sehari-hari gitu, misalnya berhasil mengerjakan tugas kuliah gitu. Yes. Saya makan Indomie Mbak. Nah, oke, berarti dalam hal ini mungkin Dinda sudah mengaplikasikan tuh apa yang disebut dengan self love, bahwa ketika sudah mendapatkan sebuah keberhasilan, dirimu menghargai usaha atau apa yang sudah dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Banyak orang yang nggak gitu, Din. Jadi banyak orang yang ketika sudah berhasil ya udah dia lupa gitu ya. Ketika sudah berhasil dia lupa, sehingga mungkin saja jadinya dia merasa saya mungkin nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena setiap kali keberhasilan yang dia lakukan tidak dia hargai sendiri gitu. Jadi hidupnya cuma satu target ke target lain gitu. Nah, jadinya mungkin dia lupa bahwa sebenarnya banyak hal yang sudah dia capai. Dan sebenarnya dia sebegitu berharganya, tapi karena dia tidak terbiasa mungkin untuk melakukan hal tersebut, jadinya ya ketika mungkin ada sebuah kegagalan, dia merasa semuanya runtuh, padahal sebenarnya banyak sekali keberhasilan yang sudah dia lakukan. Maka dari itu,
mungkin ada baiknya sih. Sederhana aja sih, Din, misalnya ya kalau kita sudah selesai melakukan sesuatu atau keberhasilan, at least misalnya memuji diri sendiri aja ya gitu ya, bahwa ternyata saya bisa juga gitu misalnya ya. Self praise. Yes, misalnya gitu ya, atau apapun lah yang pada akhirnya membuat kita menghargai apa yang memang kita sudah lakukan, itu usaha yang memang kita sudah keluarkan gitu. Lebih ke sana. Jadi intinya mencintai diri sendiri, bisa melakukan hal-hal yang mungkin tadi balik lagi juga tidak terlalu memforsir diri sendiri, menghargai waktu ya untuk kita sendiri gitu. Mungkin juga meluangkan waktu untuk istirahat. Ada banyak orang yang sekarang lupa dengan hal tersebut gitu ya. Mereka ngejar sesuatu yang pada akhirnya malah mereka lupa untuk menyayangi dirinya sendiri gitu. Nah, mungkin itu bedanya. Kalau saya membayangkannya, satu lebih ke area yang sifatnya lebih ke tadi. Ketika seseorang berada dalam sebuah penderitaan, apa yang dia harus lakukan, dan kalau yang satu lagi dalam keseharian. Kan nggak harus ya kita menyayangi diri kita ketika kita menderita gitu ya, tapi dalam situasi sehari-hari pun bisa. Nah, saya memaknainya mungkin perbedaannya seperti itu. Jadi kalau self compassion ini ketika kita sedih, ketika akhir bulan, ketika kita gagal, akhir bulan kan udah bentar lagi. Ketika kita gagal gitu, itu adalah saat dimana kita butuh self compassion. Sementara self love itu bukan hanya di setiap hari gitu. Kalau saya menangkapnya lebih ke dia skupnya atau lingkupnya jauh lebih besar gitu ya, dalam keseharian gitu. Ya pokoknya mencintai diri, menghargai diri, apa yang sudah dilakukan gitu. Mungkin memberikan penghargaan pada diri sendiri gitu, menghargai waktu yang dia miliki gitu. Melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia senangi, lebih ke sana. Oh oke. Tapi kan kita bahas self compassion, sebenarnya apa aja sih gitu bentuk self compassion dalam kehidupan sehari-hari, biar teman-teman bisa aplikasi gitu kan. Menarik ya. Membicarakan mengenai compassion memang tidak bisa lepas dari komponen-komponen yang ada di dalam compassion ya. Saya memang akan banyak mengulas dari konsep-konsep yang dikemukakan oleh Nev gitu. Pertama, mungkin ketika membicarakan mengenai compassion tidak bisa lepas dari itu tadi, kesadaran ya, atau bagaimana kita memahami apa yang terjadi pada saat kita menghadapi sebuah permasalahan gitu ya, atau menghadapi sebuah kesulitan yang tadi, atau penderitaan. Kalau misalnya kita boleh mundur ke belakang, terkadang banyak orang yang ketika mengalami sebuah kegagalan, dia itu secara otomatis memikirkan misalnya perasaannya tuh yang nggak enak, dan secara otomatis lagi melakukan sesuatu yang mungkin jadinya tidak menguntungkan untuk dia, memperburuk keadaan gitu. Terus berikutnya yang terjadi juga adalah dia terbawa akan keadaan tersebut, dan jadinya dia tidak terlalu paham sebenarnya apa yang membuat dia kayak gitu. Jadi yang tertinggal hanya rasa tidak nyamannya gitu ya. Mungkin yang tertinggal adalah perilakunya yang pada akhirnya jadi tidak terlalu tepat gitu. Dan mungkin ya efeknya ke yang lain-lain ya, mungkin jadi stres dan lain sebagainya gitu. Perilaku yang, jadi kayak misalnya kalau ada orang yang mungkin gagal gitu kan, tiba-tiba kenapa saya gini gitu ya, terus marah, terus misalnya banting barang gitu misalnya, yang dimana mungkin jadinya kurang tepat ya, atau melakukan sesuatu yang pada akhirnya jadi tidak menguntungkan untuk dia. Lalu berikutnya tidak bergerak dari situ gitu. Nah, jadi lewat itu saja. Padahal yang harus dilakukan ketika kita mengaplikasikan compassion atau self compassion adalah ketika kita gagal nih, mungkin memang ada ya secara perasaan gagal tuh nggak enak ya, atau kesedihan tadi ya, suffering tadi kan memang nggak enak ya, mungkin ada perasaan tidak enak. Tapi berikutnya kita tidak, dalam tanda kutip saya bisa katakan pakai kata ini nih, tersesat. Jadi nggak cuma rasa nggak enak aja yang muncul terus nggak tahu mau ngapain gitu. Yang kita lakukan adalah mencoba untuk menyadari sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Salahnya di mana? Ya misalnya, oke, saya rasanya nggak enak, tapi rasa nggak enak itu muncul dari mana ya? Gitu. Proses kesadaran itulah yang sebenarnya diperlukan. Makanya mungkin istilah yang dipergunakan di sini lebih banyak mengacu pada mindfulness itu. Here and now-nya. Oke, saya gagal, mungkin saya saat ini memang sedang mengalami kesedihan gitu. Namun bisa nggak saya berpikir ya dengan lebih jernih, apa sih yang terjadi tadi gitu. Kenapa yang tadi ini bisa membuat saya merasa nggak enak ya gitu. Nah kalau misalnya itu dilakukan, hal tersebut mungkin jadinya malah membuat kita akan lebih mudah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ke depannya.
dibandingkan tadi tersesat. Cuman ada rasanya aja nggak enak gitu kan. Dan rasa itu bisa macam-macam ya, jadi malah mengucilkan diri ya kan. Ada orang-orang yang gagal, terus rasanya nggak enak, terus dia jadinya malah memilih untuk malah apa ya, memutus silaturahmi. Iya, atau interaksi dengan orang lain gitu ya. Kan jadinya malah tidak terlalu menguntungkan karena dia jadi malah sendiri gitu. Terus jadinya jadi larut terus gitu. Padahal kalau lagu ini ya, Wake Me Up When September Ends. Mumpung ini September. Jadi harus wake me up ya. Gitu. Nah, jadi ini Oktober ya. Jadi intinya adalah pertama itu harus menyadari dulu. Nah, menyadari itu termasuk thoughts atau apa yang sedang kita pikirkan dan juga feeling gitu ya. Jadi oke, saya lagi mikir apa ya? Oke, perasaan saya apa ya gitu. Jadi itu yang membantu kita sebenarnya untuk bisa memahami keadaannya dengan lebih objektif. Nah, yang terjadi kadang-kadang tidak seperti itu ya. Orang jadinya udah saya terbawa aja sama perasaannya gitu dan tidak mau untuk lihat keadaannya sebenarnya seperti apa. Yang kedua adalah nih Dinda nih, kalau misalnya mengalami kegagalan gitu, atau teman-teman deh kalau misalnya curhat ke Dinda gitu ya. Kadang-kadang pernah nggak sih ada orang yang bilang bahwa memang cuman saya aja yang menderita gitu. Oh, ini memang saya aja yang sial gitu misalnya. Pernah nggak seperti itu? Kalau saya mikirnya gini, kok hidup saya banyak ya dramanya ya? Lebih ke sana ya, oke. Tapi lebih ke intinya dia merasa bahwa penderitaan itu hanya miliknya seorang. Jadi kayak, kenapa ya saya aja yang gagal, orang lain enggak? Kenapa sih cuman saya yang menderita dan orang lain enggak gitu? Nah, padahal orang tuh beda-beda gitu ya pengalamannya. Nah, kadang-kadang kita bahasanya ya mengisolasi diri kita sendiri. Kita membuat kita jadi seakan-akan cuman kita saja yang menderita. Padahal sebenarnya ya dalam kenyataannya dalam perjalanan hidup kita ini kan kita nggak sempurna. Ketidaksempurnaan kita ini membawa kepada sebuah kondisi yang harusnya kita memang sadari bahwa kita pribadi memang tidak sempurna, bahwa mungkin ada kegagalan dan bahwa kegagalan itu milik semua orang gitu. Itu adalah pengalaman yang biasa gitu. Karena itu juga ketika kita menyadari hal tersebut mungkin akan lebih ringan untuk kita menghadapi sebuah kondisi yang tidak menyenangkan tadi ya. Misalnya nih gagal gitu ya, terus perasaan nggak enak muncul, oke, tapi berikutnya apa yang terjadi yang tadi ya, kita mencoba menyadari. Terus berikutnya kalau kita tidak memikirkan kayak tadi ya, misalnya kalau kita memikirkan bahwa bukan hanya saya nih, bisa aja ini juga kegagalan orang lain, mungkin kita akan lebih kuat gitu ya, atau lebih siap untuk menghadapi hal tersebut, dan mungkin bahkan lebih bangkit dan melihat orang lain ketika gagal dia melakukan apa gitu. Kalau misalnya dia mengisolasi diri sendiri, ya udah yang terjadi adalah dia nantinya akan membanjiri dirinya kan ya dengan emosi. Memang saya sendirian, ya memang saya sial, misalnya memang cuman saya aja yang menderita. Nah itu yang membuat jadinya makin terpuruk lah bahasanya. Nah itu perlu untuk kita pahami ya, bahwa ya kegagalan itu memang wajar saja dialami oleh semua orang. Atau lazim gitu ya. Terus yang ketiga, ketika kegagalan itu muncul, apa yang biasa kita lakukan? Gitu. Kadang-kadang kita mudah sekali ya untuk mengkritik diri kita sendiri. Saya emang bodoh, saya emang nggak bisa gitu ya. Pokoknya menyalahkan diri sendiri tanpa melihat bahwa sebenarnya kita sendiri udah berusaha, kita udah capek gitu ya. Tapi yang terjadi adalah kita makin membanjiri diri kita dengan pikiran-pikiran seperti itu, sehingga makin lama kita mungkin malah makin terpuruk. Nah di dalam self compassion ada konsep yang namanya self kindness ya. Ini juga kuncinya si compassion, bahwa kegagalan itu mungkin kita alami, atau penderitaan itu mungkin saja kita alami gitu. Nah yang penting dari situ juga adalah bagaimana kita memaknai si pengalaman itu dan memberikan rasa sayang atau memberikan rasa nyaman kepada diri sendiri dengan berbuat baik gitu. Seperti misalnya alih-alih mengatakan bahwa saya emang bodoh gitu ya, saya emang gak mampu gitu misalnya, mungkin kita bisa mengatakan oke, saya tahu saat ini saya memang gagal gitu, tapi mungkin saya bisa coba lagi di kemudian hari. Jadi saya sudah mengusahakan,
mungkin saat ini bukan saatnya, tapi saya akan mengusahakan misalnya seperti itu. Jadi itu lebih nyaman ya di dalam hati dibandingkan kita tadi menyalahkan lagi diri kita sendiri yang sebenarnya diri kita sendiri sudah sedih, nggak enak ya gitu kira-kira. Oke. Tapi kalau saya dengar ya, kayak kita menyamankan diri kita sendiri gitu ya, itu lebih gampang, lebih susah daripada kita menyamankan orang lain gitu, memberikan kindness gitu nggak sih Mbak? Nah, menarik nih pernyataannya Dinda. Sebenarnya yang terjadi biasanya malah kebalikannya, Din. Contoh misalnya ya, kalau ada temanmu, balik lagi ke analogi yang awal. Kalau ada temanmu gagal, ya, atau temanmu mengalami kesedihan atau penderitaan lah bahasanya kayak tadi ya, terus datang ke kamu, ya, misalnya gagal aja deh. Nah, kegagalan ya, dia gagal apa deh? Misalnya saya aja gagal apa? Gagal apa ya? Misalnya sebuah target tidak terpenuhi lah misalnya gitu. Yang akan kamu lakukan, nih bayangkan saya temanmu ya, terus saya melakukan itu, kamu akan melakukan apa ke saya? Udah nggak apa-apa, nanti coba lagi. Oke. Terus apa lagi? Ya udah kan masih banyak kesempatan lain. Jadi, that's comforting me kan sebenarnya. Jadi membuat saya merasa nyaman sebenarnya. Tapi coba ilustrasikan hal tersebut terjadi padamu. Jadi kamu yang mengalami kegagalan, mudah nggak bagimu untuk melakukan hal tersebut? Karena saya udah lelah ya, udah capek, jadi susah gitu. Nah, itu dia. Tadi kindness itu kadang-kadang lebih mudah mungkin kalau yang saya lihat ya. Mungkin ada beberapa orang yang seperti Dinda lebih mudah untuk memberikan kindness kepada diri sendiri gitu ya, makanya self kindness. Tapi ada orang-orang yang lebih susah. Bahkan lebih mudah kalau dia memberikan itu kepada orang lain. Ya tadi ada teman datang ke dia, terus berikutnya dia mampu untuk memberikan rasa nyaman gitu kepada orang tersebut, mungkin malah memberikan saran gitu ya, menguatkan orang tersebut. Tetapi ketika dia mengalami keadaan yang kita pukul saja sama ya, pukul rata sama, misalnya sama persis, yang terjadi belum tentu kita bisa melakukan hal tersebut gitu. Malah kenapa sih kok gue gini? Iya, itu tadi yang muncul. Kenapa saya sih yang terpilih gagal? Balik lagi ke yang tadi ya. Terus berikutnya, ketika satu kegagalan munculnya adalah tadi, identifikasinya terlalu berlebihan. Dunia serasa runtuh, ya padahal baru satu doang gitu ya. Tapi itu yang terjadi dan itu yang otomatis terjadi. Makanya otomatisasi ini atau misalnya berpikir yang otomatis ini perlu untuk kita potong dengan cara tadi. Tunggu, kita mesti aware, kita mesti sadar ketika itu terjadi di kita, apa sih yang kita alami gitu ya, jangan terlalu terus gitu, karena kalau terlalu jadi bingung kan sebenarnya apa. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, terus menyalahkan diri sendiri, makin menyalahkan lagi. Kebayang ya, udah gagal orang terus dia menyalahkan diri sendiri terus menerus gitu kan, bukannya menyamankan diri tapi malah menyalahkan diri sendiri terus menerus, merasa bahwa ini hanya dia saja yang mengalaminya gitu, terus belum lagi dia merasa bahwa satu kegagalan ini membuat dunianya runtuh gitu kan, ya akan berat sekali untuk orang tersebut gitu. Berarti biarkan omongan tetangga pedes ke omongan kita jangan. Nah ya mungkin ya kalau misalnya tadi kegagalan ya, kadang-kadang ada orang yang berbicara di luar kita terus membuat kita jadi down gitu ya. Ya kita memang pada dasarnya gini, kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Jadi anggap saja itu sebagai sebuah masukan. Kalau masukan yang berharga kita bisa pakai untuk pengembangan diri kita. Tapi kalau misalnya ternyata memang tidak sesuai ya berterima kasihlah bahwa sudah ada feedback, berarti mungkin dia perhatian. Tapi ya kita perlu juga untuk melihat diri kita, kebutuhan kita apa gitu ya, apakah ini fit untuk kita gitu. Jadi perlu juga untuk menyaring sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi self compassion itu tetap ada menyaringnya juga gitu kan. Kalau misalnya tadi ya, kalau self compassion kan diri sendiri, kalau tadi kan lebih kepada pembicaraan orang lain yang masuk ke kita gitu kan. Nah itu buat saya pribadi mungkin perlu ya kita juga untuk menyaring, karena mungkin saja ada beberapa yang memang kita perlukan, ada beberapa yang mungkin kita pikirkan dulu, jangan sampai semuanya masuk karena jadinya nanti terlalu negatif juga kan di kitanya gitu. Oke, nah terus tadi kan kalau self compassion itu kayak ya udah kalau gagal jangan menyiksa diri gitu kan. Tapi sejauh apa sih Mbak kita bisa melakukan self compassion? Karena kan ketika kita ketika ada pembiaran bisa jadi kita malah nggak bangkit gitu Mbak. Nah, oke, nah
ciri-ciri dari compassion itu memang salah satunya adalah memberikan rasa sayang kepada diri sendiri ya, yang tadi kebaikan pada diri sendiri untuk bertumbuh gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya kita merasa bahwa iya saya memang selama ini gagal terus gitu ya, terus ya udahlah jadi pembenaran bahwa ya udah saya nggak usah mengusahakan gitu kan bahasanya, jadi nggak termotivasi untuk melakukan hal itu. Nah itu sebenarnya berbeda dengan compassion ya. Ada yang dikatakan sebagai pity ya, atau mengasihani. Nah, kalau di sini kan mengasihi ya, welas asih mengasihi diri sendiri dan mengasihani diri sendiri mungkin agak sedikit berbeda. Kalau misalnya mengasihi diri sendiri, dia tahu bahwa ketika dia ada masalah, dia mungkin merasa tidak nyaman dan dia mengusahakan untuk memberikan kenyamanan pada dirinya sendiri untuk dia bertumbuh. Tapi kalau yang mengasihani mungkin ketika sebuah masalah datang, yang terjadi adalah ya dia membiarkan saja masalah tersebut dan melakukan pembenaran bahwa ya memang saya seperti ini gitu. Emang gue gini. Iya gitu. Nah itu kan jadinya membuat dia jadi tidak bertumbuh. Dan perbedaan lainnya adalah kalau orang yang punya compassion biasanya dia akan melihat bahwa saya tadi kegagalan itu adalah hal yang wajar dialami oleh setiap orang. Jadi dia merasa bisa juga bangkit dong gitu. Kalau yang satu lagi, kalau mengasihani jangan-jangan dia menutup diri yang tadi. Saya memang seperti itu, saya memang nggak bertumbuh. Jadinya berpikir bahwa ya udah dia mengisolasi pikirannya sendiri dan pada akhirnya tidak memotivasi dirinya untuk berkembang gitu. Kenapa sih Mbak kita bisa sampai ada orang yang mengasihani gitu? Kayak padahal ya semua orang kan punya kegagalan, kelebihan, tapi kenapa ada orang-orang tertentu yang kok dia lebih mengasihani diri sendiri dibanding orang lain gitu? Oke, nah menarik sih. Mungkin ya, mungkin ada banyak sebenarnya motifnya bisa jadi mengasihani atau dia memandang seperti itu karena ya dia ya tadi merasa bahwa pemikirannya ya ini adalah pokoknya saya memang seperti ini gitu. Jadi dia memang tidak mau untuk maju dan alasan bahwa kegagalan itu menjadi pembenaran ketika dia melakukan sesuatu terus gagal ya saya memang seperti ini gitu. Mungkin dia tidak mau disalahkan gitu, tapi kan jadinya dia tidak bertumbuh ya gitu. Atau ada yang lain juga sih. Ada orang-orang yang seperti ini, Din. Ketika seseorang misalnya mengalami kegagalan, terus dia kayak seperti ya memang saya gagal nih, aduh saya perlu dikasihani gitu. Jangan-jangan motifnya adalah motif untuk diperhatikan saja gitu kan. Dengan dia memberitahukan kepada orang lain dia diperhatikan dan perhatian tersebut dia senangi gitu sehingga ya dia mungkin mengutarakan itu kepada orang lain untuk mendapatkan perhatian orang lain. Tapi pertanyaannya, perhatian itu membuat dia bertumbuh nggak gitu kan? Kan ini sebenarnya intinya adalah apakah kita akan bergerak maju? Sebuah kegagalan itu akan kita pelajari nggak maknanya? Ada apa di dalam kegagalan itu yang membuat kita bisa belajar dari itu? Nah kalau yang ini kan seperti gagal terus ya tolong perhatiin saya gitu misalnya, atau memang saya begini ya sudah wajar aja untuk saya. Jadi nggak belajar dari proses kegagalan atau proses kesedihan itu atau apa tadi suffering yang tadi gitu, lebih ke sana. Tidak berkembang. Nah kuncinya lebih ke sana sih kalau saya lihat. Orang-orang yang compassion itu mau gimana pun dia gagal, dia masih punya daya untuk terus maju gitu. Sembari dia menyayangi dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia punya daya untuk terus melangkah gitu, lebih ke sana. Tadi kita ngebahas tentang mengasihani diri sendiri, ya memang saya begitu orangnya gitu kan, akhirnya nggak berkembang. Nah kalau misalnya self compassion ini bisa nggak sih Mbak kayak saya misalnya abis berhasil melakukan sesuatu gitu, makan Indomie, tapi makan Indomie setiap hari gitu, itu masuk nggak sih Mbak ke dalam self compassion? Oke, kalau sedang mengalami ini ya sebuah penderitaan ya maksudnya ya. Jadi kalau kita sedang mengalami sebuah keadaan yang tidak menyenangkan, terus ya udahlah supaya membuat saya nyaman, saya melakukan sesuatu gitu ya. Nah dalam hal ini sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang si special treatment bahasanya itu ya, itu kalau orang-orang yang memang mungkin mengaplikasikan compassion ada waktunya, Din. Jadi mungkin kita juga akan berkaitan dengan orang-orang yang memanjakan dirinya sendiri dengan alasan itu gitu ya. Jadi misalnya ada kegagalan terus ya udahlah
kalau gitu saya main game aja setelah ini. Tapi berikutnya main gamenya jadi berlarut-larut dengan alasan bahwa ya saya kan gagal kemarin gitu ya. Lagi sedih. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apa yang tujuan dari apa yang dia lakukan itu gitu. Special treatment tuh boleh kan, kita mau membuat diri kita nyaman ya sebenarnya ketika muncul atau ketika berhadapan dengan keadaan yang tidak terlalu menyenangkan tadi. Nah, tapi kalau orang-orang yang memang menerapkan compassion, dia tahu, oke, saya tahu cara membuat saya merasa nyaman, lalu berikutnya apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mengembalikan keadaan tersebut, dan tadi balik lagi, apa sih yang ingin saya tuju, apa yang bisa saya kembangkan gitu. Nah, ini memang agak berbeda dengan orang-orang yang healing. Mungkin lebih ke ini ya tadi memanjakan diri sendiri gitu. Berbeda dengan itu. Biasanya dia special treatmentnya jadi berlebihan waktunya terus-terusan gitu kan, malah jadi alasan untuk membuat dirinya ya pembenaran ya bahwa dia melakukan sesuatu. Kuncinya sebenarnya lebih ke sana. Balik lagi, apa sih kegunaannya untuk dia bertumbuh atau bagaimana gitu. Nah, kalau tadi nih dirimu sebut kata healing nih, udah ya. Healing itu bisa nggak sih? Sebenarnya nih kita menggunakan kata healing itu penyembuhan ya, atau kita mengatakan ya membuat kita lebih nyaman lah ya, istilahnya mungkin kita pergunakan di situ. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi balik lagi yang tadi. Sebenarnya healing itu untuk apa dan berapa lama gitu. Saya healing lagi, healing terus gitu kan. Healing ke Labuan Bajo abis itu miskin. Bisa juga, itu jadi pikiran lagi gitu kan. Atau misalnya kayak tadi, healing terus habis itu setelah itu balik lagi ke keadaan terus ternyata masih merasa tidak nyaman. Nah, sebenarnya pertanyaan yang terjadi adalah healing ini untuk apa? Untuk membuat nyaman atau hanya untuk mendistraksi saja, mendistraksi apa yang sedang dia pikirkan gitu. Nah, maksud saya adalah gini, ketika kita merasa tidak nyaman, sebuah penderitaan terjadi, mungkin kita perlu untuk menenangkan diri dengan cara tadi ya, mungkin pergi ke tempat yang baru atau misalnya melakukan sesuatu yang mungkin membuat kita lebih nyaman. Tapi berikutnya biasanya orang-orang dengan compassion akan balik lagi untuk berpikir, oke, sekarang saatnya nih saya memikirkan apa yang kemarin terjadi gitu. Nah, terkadang yang terjadi ini si healing itu dipisahkan dari prosesnya. Jadi ya udah healing aja gitu ya. Kalau ngomongin healing nih, dia senang-senang, balik lagi dia nggak pikirin. Jadi balik lagi ke tadi, rasanya nggak nyaman karena dia nggak mau melihat sebenarnya apa yang terjadi. Balik lagi ke tadi, mindfulness itu. Oh, jadi sistemnya bukannya mencoba menyelesaikan masalah, tapi merepress gitu ya? Bisa jadi. Nah, mungkin malah ignore ya. Ya tadi mengesampingkan apa yang dia rasakan. Pokoknya saya nggak mau ngerasain ini gitu ya, saya mau senang-senang supaya saya lupa. Ternyata sebenarnya nggak lupa-lupa amat gitu, karena ketika balik lagi muncul lagi. Ya iya, karena memang belum pernah di-solve sebelumnya gitu. Karena masalahnya akan selalu ada. Iya, nah yang perlu dilakukan kan gitu ya, kita perlu lihat, tunggu dulu, stop gitu. Kemarin tuh nggak enak gitu, apa yang terjadi ya? Oke, saya gagal, oke. Kenapa saya bisa gagal? Oke, apa yang bisa saya lakukan? Kan sebenarnya inginnya seperti itu. Cuman dalam kenyataannya kadang-kadang orang tidak sampai ke sana. Nyaman, sudah balik lagi nggak nyaman lagi karena dia tidak mencoba mengaitkannya dengan apa yang dia sedang hadapi sebelumnya gitu. Nah Mbak, dari tadi kan kita bahas soal compassion gitu kan, tapi ketika kita lagi gagal gitu, otomatis tuh kan self esteem itu turun gitu ya Mbak. Apa sih, gimana sih pengaruhnya si self compassion ini sama self esteem kita gitu Mbak? Oke, menarik ya. Pendapat yang tadi Dinda kemukakan. Memang ini saya nanti akan mengemukakan beberapa penjelasan yang dikaitkan dengan pendapat ahli-ahli juga ya, salah satunya adalah Neff. Jadi Neff ini mencoba untuk melihat perbedaan antara self-compassion dan juga self-esteem. Nah, kalau self-esteem ini kan pada dasarnya adalah secara umum ya, penilaian terhadap diri kita gitu ya, penilaian kita terhadap diri kita. Nah, biasanya penilaian kita ini kita dapatkan dari interaksi kita dengan lingkungan gitu. Maksudnya adalah bagaimana beberapa orang yang memiliki self esteem yang tinggi biasanya perlu untuk melihat atau memandang dirinya lebih tinggi dibanding orang lain. Jadi misalnya contohnya saja ya, kalau misalnya Dinda nih ranking 1 gitu ya, berarti kan Dinda lebih bagus dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, self esteem-nya naik misalnya, atau Dinda menjuarai sesuatu gitu ya, sehingga diasumsikan lebih tinggi dibandingkan kemampuan teman-teman yang lain. Jadi ada
ada perbandingan dengan kelompok di sekitar atau dengan lingkungan untuk bisa membantu kita untuk meningkatkan self esteem gitu ya. Nah, tapi terkadang ada beberapa cara yang pada akhirnya mungkin kurang tepat orang-orang lakukan untuk meningkatkan self esteemnya gitu. Contoh misalnya ketika dia merasa sudah tinggi gitu ya, terus melakukan sebuah aktivitas, terus jadinya dia nggak mendapat apa yang dia inginkan. Contoh misalnya gagal lomba, nah, kan itu bisa meruntuhkan esteemnya kita, esteemnya dia gitu kan. Yang terjadi bisa jadi bukannya dia, kan kita tadi ngomongin self compassion, menyadari apa yang terjadi gitu ya. Alih-alih mencoba untuk menyadari apa yang terjadi, jangan-jangan orang dengan self esteem seperti itu malah ignoring ya, mencoba untuk menyingkirkan kemungkinan tersebut dan malah menyalahkan pihak lain misalnya seperti penyelenggaranya memang kurang nih gitu misalnya ya. Ada yang curang, ada yang bayar. Nah gitu. misalnya gitu. Jadi refleksi terhadap dirinya mungkin jadi malah kurang. Atau misalnya kemungkinan lainnya adalah jadi malah bertindak agresif gitu ya. Bukan melihat bahwa ini adalah sebuah kegagalan yang perlu untuk dicermati gitu. Nah yang terjadi malah sebaliknya, dia jadi malah mungkin menyalahkan orang lain atau malah melakukan aktivitas yang mungkin merugikan ya, seperti tindakan-tindakan agresif gitu. Karena itu dikatakan di situ esteem itu memang bergantung dengan orang-orang di sekitar. Dan mungkin yang tidak terlalu enak mungkin dengarnya adalah kita perlu lihat orang lain lebih rendah dibanding kita gitu, baru kita dapat self esteem. Nah menurut beberapa orang seperti itu gitu. Nah, beda dengan compassion. Compassion itu nggak ada sangkut pautnya dengan bagaimana si society, karena itu adalah hubungannya dia dengan dirinya sendiri gitu. Bahwa misalnya sama-sama nih gagal nih ya, ketika mengalami kegagalan, orang-orang dengan compassion paham dan tahu bahwa kegagalan itu memang bisa saja dialami oleh banyak orang gitu, sehingga nggak perlu dia ignore, nggak perlu dia marah seperti yang dilakukan oleh teman-teman mungkin yang tadi punya self esteem yang tinggi gitu ya dalam konsep self esteem, tapi dia bisa melakukan sesuatu yang tadi mencoba untuk menyadarinya, mencoba untuk memahaminya, dan itu bersumber dari dia paham bahwa kegagalan itu wajar saja gitu. Kegagalan itu milik semua orang gitu. Kita memang nggak sempurna gitu. Tapi memang benar sih Din, society atau lingkungan kita ini kan membentuk kita menjadi orang-orang yang hebat gitu ya, sehingga kadang-kadang kegagalan itu dimaknai sebagai sesuatu yang sangat negatif. Mungkin itu juga yang membuat kita jadinya sulit untuk bisa memandang kegagalan sebagai sesuatu yang biasa atau wajar. Tapi harapannya sih dengan semakin banyak orang memahami bahwa enggak kok, ada juga orang yang gagal gitu ya, mereka akan mulai membayangkan dirinya dengan lebih nyaman ya ketika menghadapi sebuah kegagalan. Karena bukan dia aja yang gagal, orang lain juga bisa kok gitu, lebih ke sana. Oke. Jadi kalau misalnya self esteem itu justru kalau bisa jangan gagal gitu. Iya, karena kalau misalnya gagal, kalau saya menangkapnya ya, kalau misalnya gagal kan berarti dia tidak lebih dari orang lain, yang berarti self esteemnya turun kan. Karena tadi perbandingan dengan orang-orang di sekitarnya. Ini menurut pendapat ahli ya, seperti itu gitu. Jadi memang agak berbeda sedikit, lebih ke sana sih. Gitu. Nah Mbak, aku tuh bingung gitu kan, ada orang-orang yang misalnya kayak aku gitu yang misalnya setelah berhasil, mari kita makan Indomie gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang nggak bisa loh Mbak kayak gitu. Kenapa sih ada orang-orang yang nggak bisa gitu melakukan self compassion? Oke. Jadi balik lagi ke tadi ya, misalnya berarti Dinda sedang mengalami sebuah keterpurukan gitu ya. Terus berikutnya ketika mengalami sebuah keterpurukan, dirimu mampu untuk bisa memberikan perasaan nyaman pada dirimu sendiri gitu ya. Kenapa orang-orang yang lain tidak? Mungkin yang tadi orang sudah terbiasa untuk melihat bahwa kegagalan adalah sesuatu mutlak yang sangat sesuatu hal yang tidak terlalu baik gitu. Dan terus berikutnya jadinya secara otomatis ketika gagal rasanya tidak nyaman gitu. Dan balik lagi larut di sana. Yang terjadi sebenarnya mungkin orang-orang tersebut tidak pernah atau kurang mencoba memahami keadaan yang mungkin terjadi pada saat dia mengalami kegagalan itu. Jadi ya dia membiarkan dirinya terbawa saja pada keadaan yang tidak menyenangkan tersebut dan nggak mencoba untuk menelisik lebih jauh ya, kenapa ya saya nggak nyaman gitu. Nah kebiasaan itu mungkin yang membuat seseorang jadinya nggak terbiasa untuk melakukan compassion, karena kunci utama compassion itu sebenarnya itu sih tadi, kita sadar
kita sadar dengan pikiran kita sadar dengan perasaan kita dulu gitu kan. Kalau kita nggak sadar dengan pikiran dan perasaan kita, sulit bagi kita untuk melihat dengan lebih objektif. Yang terjadi yang tadi nyalahin, mungkin bukan nyalahin ya, lebih ke membanjiri diri dengan sesuatu yang negatif gitu ya, terus malah mengisolasi diri misalnya gitu, menganggap bahwa masalah aja ini hanya milik saya sendiri gitu kan. Nah, yang mesti dilakukan sebenarnya kuncinya lebih ke yang tadi. Kita sadar nggak ya apa yang terjadi? Kita sadar nggak ya dengan pikiran kita? Memang itu jadinya harus dibiasakan gitu. Karena selama ini mungkin tidak terbiasa. Tidak terbiasa karena apa? Karena memang lingkungannya membuat kita mudah untuk berpikir bahwa kalau gagal ya payah, ya kan? Kalau gagal ya sesuatu yang memalukan misalnya gitu. Padahal sebenarnya tunggu dulu. Iya sih gagal untuk yang ini, tapi kan di dalam kegagalan ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Nah itu yang terkadang sulit untuk dilihat oleh orang. Gitu. Itu tadi ada pembiasaan gitu, membiasakan diri. Sebenarnya apa sih Mbak yang kita bisa lakukan gitu supaya kita tuh bisa meningkatkan self compassion kita sendiri? Iya, menarik ya. Kalau saya mungkin pakai analoginya kita mencoba untuk memberikan compassion ke orang lain dulu kali ya. Jadi misalnya gini, ini nanti bisa diterapkan ke diri sendiri. Jadi latihan untuk tadi ya, notice dulu gitu. Misalnya bersama teman nih, bisa juga bareng sama teman, terus latihan bareng-bareng gitu kan bisa juga ya. Tapi ini lebih ke compassion to others dulu. Jadi misalnya, apakah kita peka dengan atau mampu melihat orang lain ketika orang lain bermasalah gitu ya. Atau nggak harus bermasalah sih, ada yang berbeda dari orang tersebut. Kuncinya sebenarnya mindfulness lagi. Nah, mindfulness itu pokoknya intinya adalah kita punya kesadaran pada saat ini dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Ada banyak konsep mindfulness. Mungkin saya akan mempergunakan konsep mindfulness yang mungkin lebih praktikal yang dikemukakan oleh Ellen Langer. Jadi dia mendefinisikan mindfulness sebagai noticing new things. Nah, jadi ketika kita mau melakukan praktek mindfulness, sebenarnya bisa juga kita melakukan ini tadi. Menyadari atau melihat ada yang baru nggak ya di sekitar kita. Nah, sederhana aja contohnya misalnya. Karena kita udah otomatis biasanya kan, apa terus otomatis. Nah, ini kita berusaha untuk menyadari apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang kita pikirkan. Jadi ketika kita ketemu dengan teman kita misalnya, pernahkah kita menyadari misalnya ada yang berbeda dengan dia gitu misalnya. Misalnya bajunya atau apanya. Nah, Rambut baru. Nah, sebenarnya itu adalah praktik mindfulness sederhana. Dulu ya. Jadi maksudnya kita berusaha untuk melihat memberikan perhatian pada sesuatu yang baru yang ada di depan kita. Selama ini kan biasanya kita otomatis aja ngelihat orang, oh ya gitu kan, tapi nggak ngelihat sebenarnya ada yang berbeda atau apa. Nah, keberbedaan itu membuat kita jadinya sadar. Nah, noticing new things itu. Jadi lihat ada yang baru nggak ya sama orang tersebut. Nggak harus pada saat dia punya masalah, tapi hal-hal yang lain lah, misalnya bajunya baru kah, potongan rambutnya baru kah gitu. Nanti ketika kita sudah terbiasa dengan hal tersebut, pada saat orang lain atau teman kita mungkin berbeda dengan biasanya, kita juga akan lebih cepat untuk menyadari hal tersebut. Gitu. Jadi nggak tadi otomatis aja ya udah teman saya gini gitu, tapi kita lebih perhatian terhadap keadaan yang terjadi gitu. Nah, ini juga mungkin nanti akan terjadi ke diri kita. Ketika terjadi sesuatu, alih-alih ya, instead of kita membiarkan diri kita terbawa, kita akan mudah untuk menyadari, tunggu dulu nih, kenapa ya gitu. Nah, ini masalah kebiasaan kita nggak pernah ya. Jadi notice dulu ya, melihat apa yang terjadi. Lalu berikutnya, yang kedua tadi, memahami bahwa keadaan ini adalah keadaan yang wajar dialami oleh semua orang gitu ya. Jadi seperti yang tadi mungkin contoh-contohnya, orang melakukan itu terus ada teman yang mungkin punya kendala, kita tahu ada yang berbeda nih sama dia gitu ya. Latihannya tadi ya, latihannya lihat apa dulu, terus tapi kalau misalnya dia kita udah peka, kita akan lihat ada yang berbeda nih sama dia. Nah, ketika kita tahu ada yang berbeda dengan dia, kita bisa memasukkan pemahaman kita juga bahwa kita ingin tahu sebenarnya lebih jauh dia kenapa ya gitu. Makanya nanti mungkin ada pertanyaan apa, kenapa gitu, dan termasuk juga pemahaman bahwa oh ternyata dia sedang mengalami kesulitan, dan kita paham bahwa iya ya ternyata memang dia sulit, tapi ya ini memang pengalaman yang bisa jadi dimiliki oleh semua orang, sehingga kita memberikan itu tadi pemahaman juga, atau mungkin memberikan penjelasan kepada dia bahwa itu adalah hal yang biasa. Terus yang ketiga adalah
udah nih kita memberikan pemahaman, kita biasanya kan ini ya membuat dia merasa nyaman gitu ya. Itu juga yang bisa kita lakukan sebenarnya pada diri kita sendiri ya. Jadi ketika teman kita mungkin merasakan sebuah kesedihan gitu ya, kita membuat dia lebih nyaman. Dan kayak tadi tuh apa namanya, kayak ada treat sedikit gitu ya. Nah itu boleh juga kayak misalnya kita membuat dia merasa nyaman. Nah tapi berikutnya, nextnya adalah setelah mungkin teman kita merasa nyaman, yuk kita pikirkan apa yang tadi terjadi. Nah tahap-tahap itulah yang sebenarnya bisa juga diaplikasikan ke kita gitu ya. Jadi mungkin lebih mudah untuk melihat dari sisi yang luar ya, karena tadi kalau di dalam diri tuh kayak susah gitu ya. Nah kita coba dulu ke teman-teman, nanti lama-lama itu akan terbangun gitu, lebih ke sana. Atau pilihan yang lain, sebenarnya ada banyak sih ya cara-cara untuk kita membangkitkan compassion. Salah satunya juga tips yang dikemukakan oleh Nev, misalnya membuat surat gitu untuk diri sendiri gitu ya. Jadi misalnya kalau ada kesulitan atau misalnya ada kita bayangkan kita sedang mengalami kesulitan itu adalah dialami oleh teman kita membuat surat untuk teman kita taruh, terus berikutnya kita akan buka seperti layaknya ada teman yang menyurati kita gitu. Jadi kayak kita teman kita adalah teman terbaik untuk kita sendiri gitu loh. Tidak akan pergi. Nah, atau analoginya juga gini sih. Bayangkan kamu sedang dalam keadaan yang mungkin sulit, apa yang akan ibu, ayah, atau orang tuamu yang baik hati ini yang akan dilakukannya kepadamu gitu. Kan bisa aja di awal, aduh kasihan ya nak gitu misalnya, ayo mau apa dulu, kan biasanya gitu ya, karena orang tua yang baik hati kan seperti itu biasanya. Dia paham, dia tahu anaknya mungkin sedang bermasalah, dia paham, mungkin dia memberikan perasaan nyaman dulu kepada anaknya, tapi berikutnya nggak berhenti di situ kan. Dia akan lanjut, oke, setelah ini apa yang bisa dilakukan ya. Nah itu kunci juga, bedanya dengan yang tadi indulgence gitu ya, pity. Kalau yang lain mengasihani anaknya terus kasihan ya, terus ditolong terus kan juga salah ya. Atau misalnya kasihan ya, dikasih treat lagi terus dikasih lagi tambahan-tambahan lainnya. Abis PS5 Game Boy. Nah, misalnya lanjut terus. Sebenarnya tidak membuat si anak bertumbuh ya. Jadi kita membayangkan compassion itu hadirnya kayak tadi. Kalau kita dalam keadaan sulit, kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh orang tua kita yang baik hati kepada kita gitu. Nah, terus yang tadi ya praktek-praktek compassion lainnya. Sebenarnya bisa juga journaling, juga ada yang seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi membangkitkan membangkitkan compassion mungkin lebih yang dari awal ya. Itu tadi awareness-nya itu. Jadi si mindfulness-nya itu mungkin bisa ditingkatkan terlebih dahulu juga. Makanya tadi yang noticing new things itu atau mindfulness itu kalau dipraktikkan ke kita, itu kita bisa noticing apa yang terjadi di dalam diri kita, termasuk juga fisik kita. Misalnya kita deg-degan, misalnya nih ya, ada keadaan tidak menyenangkan. Terus kita terbiasa untuk menerima tiba-tiba deg-degan gitu misalnya. Nah kalau misalnya kita tidak pernah melatih apa yang disebut dengan awareness itu atau mindfulness itu, kita nggak akan paham. Saya deg-degan aja, rasanya nggak enak. Kenapa? Pokoknya nggak enak. Nah kalau misalnya kita tahu bahwa ada yang terjadi, mungkin tunggu dulu, saya deg-degan nih. Oke, apa yang terjadi? Nah itu akan berjalan secara nantinya akan berjalan lebih mudah ya, gitu. Terbiasa kita melakukan itu, gitu sih. Kira-kira. Tapi tadi ada journaling gitu ya. Kalau saya mikirnya kalau jurnal gitu menulis mungkin emang lebih gampang gitu, lebih terarah mungkin ya. Jadi kita bisa aware gitu ya Mbak ya. Bisa, boleh. Jadi kan ada orang-orang yang memang lebih suka nulis ya. Terus dia melakukan refleksi dirinya ketika dia menulis, terus membaca lagi tulisannya. Mungkin di dalam tulisannya dia tahu ada sesuatu yang mungkin dia sudah lakukan gitu ya. Jadi dia juga menghargai dirinya sendiri. Nah itu juga bisa dilakukan sih sebenarnya. Jadi tergantung ya tipenya seperti apa gitu. Oke, nih supaya teman-teman di rumah gitu kan lebih semangat gitu supaya bisa melakukan self compassion, apa sih Mbak manfaat dari self compassion ini? Dengan kita memberikan compassion pada diri kita sendiri atau welas asih pada diri kita sendiri, mungkin yang pertama adalah membuat kita akan merasa lebih nyaman ya ketika kita menghadapi sebuah kegagalan. Bahwa ya tadi pemahaman kegagalan itu adalah milik orang lain juga gitu, bukan hanya milik kita.
kita akan lebih siap, lebih semangat juga, dan tidak mudah terpuruk ya. Ketika kita mengalami kegagalan, tidak mudah terus terlarut ya, ketarik gitu ya dengan kegagalan itu, tapi kita bisa lebih objektif untuk melihat si kegagalan tersebut, dan karena objektif mampu untuk melihat apa ada ruang untuk kita untuk bertumbuh lebih ke sana sih gitu. Jadi nggak stres ya, mungkin lebih resilience juga gitu ya. Beberapa penelitian juga kan mengatakannya seperti itu ya, memiliki self concept yang lebih ajak, biasa seperti itu untuk orang-orang yang compassion-nya bagus gitu. Nah, kita sudah sampai di penghujung. Mbak Wiwit, ada nggak sih pesan-pesan gitu buat teman-teman supaya self compassion-nya bisa ditingkatkan dan lain-lain? Oke. Tadi ada beberapa cara yang sudah bisa dilakukan ya. Tapi mungkin yang sederhana adalah gini. Kalau misalnya kita bisa memberikan saran kepada orang yang mungkin sedang kesulitan, mengalami penderitaan, bisakah kiranya saran itu juga kita aplikasikan ke diri kita sendiri? Gitu. Sederhananya gitu sih. Oke. Karena kalau kita bisa baik sama orang lain, kenapa nggak buat diri kita sendiri? Iya, gitu betul ya? sekali. Ya. Oke, ini udah sangat bermanfaat ya buat saya, buat teman-teman di rumah. Makasih banyak Mbak Wiwit buat infonya. Sampai jumpa lagi.